penulisan kitab Yeskiel sekitar tahun 593 sampai 571 sebelum Masehi. Sejarah kitab Yeskiel. Kitab Yeskiel mempunyai versi nubuat yang disampaikan oleh nabi-nabi besar. Yeskiel ketika berada di dalam pembuangan di Babel setelah jatuhnya Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi, yaitu dari bulan Juli 593 sampai April 571 sebelum Masehi. Kisah hidup Yeskiel juga diceritakan dalam kitab ini. Sebelum menjadi nabi, ia adalah seorang imam yang melayani bait Allah, atau tertulis dalam kitab Yeskiel 1 ayat 3. Ia muncul setelah masa Nabi Yeremia yang membuat hukuman atas Yahudi sebagai penegakan keadilan Allah kepada umat. Pembagian atas susunan kitab Yeskiel. Yang pertama, peringatan kepada umat Israel bahwa Allah akan menghakimi mereka dan bahwa Yerusalem akan jatuh dan hancur. Yang kedua, pesan dari Tuhan bahwa beliau akan menghakimi bangsa-bangsa yang menindas dan menyesatkan umatnya. Yang ketiga, penghiburan untuk Israel sesudah jatuhnya Yerusalem dan akan tetap masa depan yang cerah. Yang keempat, cerminan Yeskiel tentang bait Allah dan bangsa yang diperbaiki. Tahun penulisan kitab Daniel sekitar 536 sampai 530 sebelum Masehi. Sejarah kitab Daniel. Kitab Daniel adalah salah satu kitab dalam Alkitab yang membuat suatu laporan aktivitas, dan kitab ini terbagi menjadi dua bagian. Serangkaian kisah standar dalam Daniel 1 sampai 6 yang dilanjutkan dengan 4 penglihatan apokaliptik dalam Daniel 7 sampai 12. Pada versi-versi Alkitab yang mencantumkan Deuterokanonika, kitab ini mengandung 3 cerita tambahan, yaitu doa Acarya dan lagu pujian ketiga muda, kisah Sasana dan Daniel serta Dewan dan Naga Babel. Pesan yang terkandung bahwa sama seperti Allah Israel menyelamatkan Daniel dan teman-temannya daripada musuh mereka, demikian pula ia akan menyelamatkan seluruh Israel dari penindasan yang mereka alami saat ini. Pembagian atas susunan kitab Daniel. Yang pertama, 1. Cerita-cerita mengenai Daniel dan teman-temannya di Babel, tertulis dalam kitab Daniel 1 sampai 6. Kedua, kitab Daniel Amarak, tertulis dalam kitab Daniel 1 sampai 7. Ketiga, kitab Daniel atau berbentuk akhir. Secara garis besar, kitab Yeskiel mengandung tema kesucian, keagungan Tuhan, dan pertobatan umat. Yeskiel melihat kemuliaan Allah, ialah kemuliaan Allah yang menyatakan diri berkuasa, meninggalkan bait Allah yang telah dicemarkan dan hadir di Babel. Yang kedua adalah kitab Daniel. Kitab Daniel mengandung tema kedaulatan Allah dalam sejarah. Inti dari nubuatan yang dilakukan oleh kitab Daniel ialah kemenangan umat Allah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi atau yang tertulis dalam kitab Daniel lebih berat menunjukkan kitab ini dengan tema kedaulatan Allah, karena akhir zaman pun ada dalam kontrol kedaulatan Allah. Penulis dalam kitab Yeskiel adalah Yeskiel sendiri. Dia adalah seorang nabi. Kitab Yeskiel dalam Perjanjian Lama, dia adalah imam dari keluarga Zadok dan salah seorang tawanan Yahudi yang dibawa pergi oleh Nebukadnezar. Yang kedua adalah Daniel. Penulisnya adalah Nabi Daniel. Isi dari kitab Daniel terbagi atas 12 pasal yang isinya berhubungan dengan sejarah-sejarah kekuasaan bangsa-bangsa di dunia dan juga tentang keadaan pada masa yang akan datang ketika Tuhan Yesus datang ke dunia untuk yang kedua kalinya. Perkenalkan, nama saya Dwi Santi Sinurat, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan dari kitab Yeskiel. Dan yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kitab Yeskiel. Latar belakang sejarah kitab Yeskiel ialah Babel pada tahun
awal pembuangan, di mana di tahun 593 sampai 571 sebelum Masehi, Nebukadnezar telah membawa tawanan orang Yahudi dari Yerusalem ke Babel dalam 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu pada tahun 605 sebelum Masehi, pemuda-pemuda Yahudi dipilih dibawa ke Babel, antara lain yaitu Daniel dan ketiga sahabatnya. Dan yang kedua yaitu pada tahun 597 sebelum Masehi, 10.000 tawanan dibawa ke Babel, diantaranya adalah Yehezkiel. Dan yang tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir pada tahun 589 sebelum Masehi, pasukan Nebukadnezar telah membinasakan kota dan bait sucinya, lalu membawa sebagian besar orang yang tidak terbunuh ke Babel. Dan pelayanan Yehezkiel sebagai nabi terjadi pada masa sejarah Perjanjian Lama yang paling gelap. 7 tahun sebelum kebinasaan itu, pada tahun 586 sebelum Masehi atau 593 sampai 586 sebelum Masehi, dan 15 tahun setelah kebinasaan itu pada tahun 586 sampai 571 sebelum Masehi. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari kitab Yehezkiel. Tujuan nubuat-nubuat Yehezkiel terutama bersifat ganda. Yang pertama, untuk menyampaikan berita Allah mengenai hukum atas Yehuda dan Yerusalem yang sudah murtad. Itu tertulis di Yehezkiel 1 ayat 1, Yehezkiel 24 ayat 27, dan 7 bangsa asing di sekitar mereka. Dan yang kedua adalah untuk menopang iman sisa umat Allah dalam pembuangan mengenai pemulihan umat perjanjiannya dan kemuliaan akhir dari kerajaannya, tertulis di Yehezkiel 33 ayat 1 dan Yehezkiel 48 ayat 35. Sang nabi juga menekankan tanggung jawab pribadi setiap orang di hadapan Allah dan bukan memikirkan hukum pembuangan sebagai sekedar akibat dosa-dosa leluhur saja. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan dari kitab Daniel. Dan yang pertama sekali saya akan menjelaskannya yaitu latar belakang dari kitab Daniel. Latar belakang kitab Daniel yang namanya berarti Allah adalah hakimku adalah tokoh utama dan penulis kitab dengan namanya ini. Kepenulisan oleh Daniel bukan hanya dinyatakan secara tegas dalam Daniel 12 ayat 4, tetapi juga tersirat dengan banyak petunjuk riwayat hidupnya sendiri pada pasal 7 sampai pasal 12. Yesus menghubungkan kitab ini dengan Nabi Daniel ketika mengutip dari Daniel 9 ayat 27. Kitab ini mencatat berbagai peristiwa dari penyerbuan pertama Nebukadnezar ke Yerusalem pada tahun 605 sebelum Masehi hingga tahun ketiga pemerintahan Koreshi. Jadi, latar belakang sejarah kitab ini ialah Babel selama 70 tahun pembuangan yang dinubuatkan oleh Yeremia. Daniel adalah seorang remaja ketika peristiwa di dalam pasal 1 Daniel 1 ayat 1 sampai 21 terjadi dan sudah mencapai akhir usia 80 tahunan. Ketika menerima berbagai penglihatan di dalam pasal 9 sampai pasal 12, ia mungkin hidup sampai sekitar tahun 530 sebelum Masehi menyelesaikan kitab ini dalam usia lanjutannya. Pengetahuan tentang kitab Daniel ini diperoleh hampir sepenuhnya dari kitab ini. Daniel mungkin menjadi keturunan Raja Hizkia. Dia berasal dari keluarga terdidik di kalangan atas Yerusalem karena Nebukadnezar pasti tidak akan memilih pemuda asing dari kalangan di bawah untuk istananya. Daniel mungkin dijadikan sida-sida di Babel seperti kebiasaan ketika itu bagi pegawai laki-laki di istana. Dan juga keberhasilan Daniel di Babel disebabkan oleh integritas kepribadian
karunia-karunia nubuat dan campur tangan dari Tuhan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari kitab Daniel. Tujuan dari kitab Daniel ada dua maksud untuk penulisan kitab Daniel. Di mana yang pertama untuk menenteramkan hati umat perjanjian lama bahwa hukuman pembuangan mereka di antara bangsa-bangsa kafir tidak akan menjadi nasib tetap mereka, dan untuk mewariskan kepada umat Allah sepanjang sejarah berbagai penglihatan bersifat nubuat tentang kedaulatan Allah atas bangsa-bangsa dan kemenangan terakhir kerajaannya di bumi. Dan yang kedua, maksud ini ditunjukkan kepada sepanjang kitab ini dalam kehidupan Daniel dan ketiga sahabatnya, dan dilukiskan dalam nubuat dan pelayanan Daniel. Kitab ini menegaskan bahwa janji-janji Allah untuk memelihara dan mengembalikan umat perjanjiannya adalah sama pastinya dengan kerajaan Mesias yang akan datang, yang akan bertahan selama-lamanya. Untuk jenis sastra dari kitab Yehezkiel itu berjenis sastra apokalips atau persingkapan dan wahyu. Jenis sastra ini sudah mulai muncul dalam kitab para nabi perjanjian lama dan mengalami masa jayanya sekitar zaman Masehi 200 sebelum Masehi sampai 100 Masehi. Kerap kali sejarah hingga masa si pengarang pun disajikan dalam rupa wahyu yang dahulu diberikan kepada seorang tokoh besar. Demikianlah dalam sastra di kitab Yehezkiel. Dalam kitab Daniel, jenis sastra yang digunakan yaitu berjenis apokaliptik atau penyingkapan, membukakan dan untuk mengetahui banyak hal. Yang paling tua yaitu ditulis sekitar tahun 167 sampai 164 sebelum Masehi, yang dikenal orang-orang Kristen. Bahkan kitab ini menjadi satu-satunya kitab apokaliptik yang masuk dalam pengkanonan. Pesan moral dari kitab Yehezkiel. Yehezkiel yang namanya berarti dikuatkan oleh Allah, dibesarkan di Yerusalem, melayani sebagai imam di dalam bait dan merupakan kelompok kedua dari tawanan yang dibawa Babel bersama Raja Yoyakim. Sang nabi ini sering mengalami pertentangan ketika ia hidup, namun ia terus-menerus menegakkan kehendak Allah supaya semua orang yang fasik tidak mati pada zamannya, melainkan meninggalkan kefasikan hidup mereka dan menuju hidup yang lebih baik. Yehezkiel mengajar semua orang Kristen bahwa kita harus tetap taat dalam panggilan Allah dan kehidupan pribadi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Pesan moral dari kitab Daniel. Daniel juga dikenal atas mimpi, nubuat, dan penglihatan yang ia terima dari Allah, yang direkam dalam kitab Daniel. Imannya tidak menjadi batu sandungan, sebaliknya pengabdiannya pada Allah dikagumi oleh orang-orang yang tidak percaya di sekitarnya. Atas pengabdiannya, Daniel diperkenan baik oleh Tuhan maupun Allah, sehingga Daniel membawa kemuliaan Tuhan untuk banyak orang dan hidupnya menjadi saksi dalam setiap kebenaran perjalanan hidup. Demikian kita sebagai anak-anak terang untuk menyatakan setiap kebenaran di dalam setiap pola kehidupan kita.